Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Dewi Ayu Lestari, Raka Pancasona. Hadir. Indra. Hadir. Oh, berarti yang tidak hadir ini Reja ya. Reja kenapa tidak masuk? Sandi. Ya. Belum. Semoga Reja bisa beraktivitas seperti kita semua. Ya. Sepertinya anak-anak di sini kurang semangat. Iya. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mempelajari tentang XKB. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu tentang X-Fabel? Jadi, X-Fabel itu adalah suatu cerita pendek yang menggunakan hewan maupun objek sebagai karakter utamanya yang bertujuan untuk memperoleh hikmah maupun pelajaran hidup. Untuk X-Fabel sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita ke struktur X-Fabel. Baiklah, Ibu akan jelaskan struktur teks fabel. Yang pertama itu orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar tempat suasana terjadinya cerita tersebut. Yang kedua itu konflik, di mana timbulnya masalah dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga itu klimaks, yang mana masalah tersebut semakin memuncak. Yang keempat itu resolusi, yang merupakan penyelesaian masalah atau akhir dari cerita tersebut. Dan yang kelima yaitu pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan atau hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Paham ya? Oke, yang kedua kita akan membahas unsur intrinsik teks fabel. Yang pertama tokoh. Dalam unsur intrinsik teks fabel ini yaitu menggunakan tokoh hewan sebagai karakter utamanya. Dan yang kedua itu alur. Alur di sini bisa maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu adalah ceritanya secara berurutan. Alur itu meliputi dan struktur. Dan yang ketiga latar. Latar itu meliputi tempat, waktu, dan suasana. Misalnya tempat tersebut, cerita tersebut terjadinya di mana, lokasinya, tempatnya. Terus waktunya terjadinya jam berapa, apakah siang hari, sore hari. Dan yang terakhir suasananya menegangkan, apakah menyenangkan. Dan yang keempat itu tema. Tema itu adalah pokok bahasan dari cerita tersebut. Dan yang kelima itu konflik. Itu tadi konflik, masalah, timbulnya masalah dalam cerita. Dan yang keenam itu gaya bahasa. Apa yang digunakan dalam teks tersebut. Sekarang Ibu mau memberikan contoh teks fabel yang berupa video. Mohon disimak masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk menganalisis kesimpulan dari video. Jadi mohon disimak ya videonya. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang, supaya bangunlah sejenak. Aku membawa daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Ini pakai kopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Jangan-jangan kita ditipu. Maksudku, dia menjadikan kita sebagai mata baju branded. Terima kasih sudah menyimak video tersebut.
membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Lo akan mendapatkan kertas, di mana di dalam kertas ini kalian bisa menyimpulkan atau menganalisis berdasarkan video tersebut. Berarti untuk satu baris itu, baris pertama kelompok pertama, baris kedua kelompok kedua, baris ketiga kelompok ketiga, dan baris keempat itu kelompok keempat. Jadi di sini yaitu ibu akan memecok kertas ini berisi pertanyaan. Yang mana pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap kelompok melalui diskusi. Untuk kelompok pertama, bentukkan tema tabel tersebut. Kelompok lain atau ada yang mau menjawab? Kelompok satu menjawab sendiri. Nah, jadi berdasarkan kelompok pertama dalam berpendapat tema tabel tersebut itu kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Jadi kancil ini dia memanfaatkan otak dia untuk mendapatkan makanan, yang mana makanan tersebut atau makanan tersebut berada jauh di tepi sungai. Sedangkan dia untuk menyeberanginya itu dia perlu jembatan, dan dia memanfaatkan beberapa ekor buaya untuk menyeberang dengan cara tipu muslihat dirinya. Sekarang ya anak-anak, tempat apa pertanyaannya? Ada yang bisa menjawab? Siapa tokoh utama? Berarti anak-anak paham ya? Selanjutnya untuk kelompok ketiga, apa pertanyaannya? Alur berapa yang digunakan dalam alur tersebut? Apakah ada yang tahu alur apa? Jadi dalam tabel tersebut atau cerita kancil tadi itu menggunakan alur maju, yaitu ceritanya secara berurutan, di mana mulai dari si kancil ingin memperoleh makanan, terus sampai dia menghasilkan atau menghasilkan makanannya tersebut, sampai dia menemukan makanan tersebut. Dan kelompok dua, di mana letak tempat tabel tersebut? Ada yang tahu? Bukan. Dan di mana? Iya, betul sekali. Berarti anak-anak paham ya? Yes. Ya. Enggak nih. Kalau mau tadi. Jadi kesimpulannya, setelah kita analisis dengan secara berdiskusi, ibu akan memberikan umpan balik, yaitu tentang unsur intrinsik keseluruhan cerita tersebut. Satu, tokoh tersebut tadi, tokoh cerita tersebut itu siapa? Kancil. Tokoh utamanya ya. Tokoh yang kedua siapa? Buaya. Alurnya menggunakan tadi apa? Alur main. Ya, betul. Temanya apa tadi untuk kelompok pertama? Nah, betul sekali. Jadi tema tersebut yaitu kancil memanfaatkan otaknya untuk mendapatkan makanan dengan cara memanipulasi buaya agar bisa membantunya untuk menyeberangi sungai tersebut. Kesimpulan dari contoh cerita kancil tadi, satu, kecerdasan lebih penting daripada kekuatan fisik, yang dimana yaitu kancil padahal dia lemah, sedangkan buaya itu hebat atau kuat. Bisa saja buaya tersebut memakan si kancil, tapi apa? Kancil berhasil memanipulasi buaya tersebut, yaitu dengan cara pintar sekali menggunakan otaknya untuk menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif dan strategis, yaitu dapat membantu untuk mengatasi kesulitan. Misalnya begini, tadi kancil ingin makan, tapi dia lapar, tapi dia tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Dia memanfaatkan pola pikir dengan cara sekreatif mungkin, strategis, dan hasilnya dia apa? Dia bisa menghasilkan makanan tersebut. Jadi kita semua, kita juga harus ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berusaha berpikir untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Artinya kita jangan diam saja, kita harus berpikir untuk mendapatkan
Jadi si buaya itu nggak bisa dia ngeremehin si kancil. Karena apa? Buaya tersebut dia bisa kalah dengan si kancil. Padahal dia lemah. Jadi ini kita semua, kita kalau ingin dihargai, ingin dihargai, kita harus mempunyai pola pikir atau akal yang sehat. Jadi ketika kita berada dimanapun, kita akan tetap dihargai oleh semua orang. Jadi kesimpulannya adalah teks fabel itu adalah suatu teks yang berisi objek atau hewan yang menggunakan karakter utama, yang mana bertujuan untuk mendapatkan hikmah atau pesan moral dalam cerita tersebut. Anak-anak semuanya udah paham? Untuk KM, tolong disiapkan sebelum kita mulai. Mari kawan-kawan, kita sudah pulang, mari kita ingin kita baca doa terlebih dahulu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.